Apakah perlu ditunggu sampai penuh atau kita mulai gitu? Menunggu dulu Bu, mungkin baru pada mau masuk. Oke, terima kasih Ananda konfirmasinya. Biasanya satu untuk sosum berapa, Nak? Biasanya sih 80-an Bu, yang awal-awal itu 70-an yang masuk, tapi sekarang agak berkurang. Oh gitu, ya ya. Oke, tadi sudah yang paket 2 ya? Iya. Oke, saya konfirmasi soalnya betul yang ini? Different forms of energy sources. Ya Bu, benar. Oh ya, terima kasih.
Oke, ini sudah menunjukkan pukul 13:29 ya, Nak. Saya korupsi sedikit. Jadi harusnya kan 13:30. Biar bisa mungkin nanti ada pertanyaan lebih lama dan sudah ada beberapa juga yang bergabung sambil menunggu teman yang lainnya untuk bergabung. Oke, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin kita bisa bertemu ya Nak meskipun secara virtual dan ini baru pertama kali Ibu bergabung di sini karena minggu yang lalu kalau tidak salah kan sekolah Ananda ada giliran listrik sehingga yang harusnya saya mengisi di jam tersebut menjadi diliburkan gitu. Perkenalkan nama saya Bu Andri. Saya di sini biasanya mengampu untuk mata pelajaran bahasa Inggris gitu. Pasti sudah tahu karena yang akan kita bahas hari ini adalah bahasa Inggris. Oke, ini dia tadi yang sudah Ananda kerjakan. What do you think about the task? Is it difficult? Not A little really. bit, ma'am. Why? Not really. Why do you think it's difficult? Because sometimes the text is talking about the sign and tag. Mm-hmm. Yeah, you it are might be from the difficult social. for me. Yes, well, you are from the social, yeah. Yes. Okay. Yes, so sorry for that one because a lot of our students join the science tech, but it's a kind of ideas or maybe your suggestion for us that next time we need also to prepare the social text for those who will take social humaniora. But I guess for the vocab it's a little bit difficult, but we're going to get through with this one. Okay, if we're not wasting our time, what will be the answer for the first question? Di sini ada bias. The author bias regarding pollution is that? Ada yang mau menjawab? Which one is the answer? Should I? Okay. The A, different forms of energy sources have helped prevent from happening. Okay. Do we have other option? Thank you very much, Mas. Yes. You choose the answer for A. Different forms of energy sources have helped prevent from happening. Okay. How about the others? Do we have different option for this? This is bias, yeah. Then regarding the pollution. So we jot down to the information dealing with the pollution. Ada jawaban yang lain selain itu? Di sini tertulisnya yang the first paragraph ini tentang apa, Nak? This is about energy sources, right? Then the first question asks about the pollution. The pollution is discussed on the second paragraph. Here, we cannot imagine a life without existence of fossil fuels like bla 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 dan seterusnya. Kemudian di sini fossil fuels tadi ngapain? If we stop consuming, maka we can stop global warming dan seterusnya. Maka pendapatnya, anggapan penulis terhadap polusi adalah which one? Mana ya? For me, it's A. A, okay. Do we have the others? Mungkin selain itu, Nak? Itu ada di the last sentence on the second. Yes, Najwa? Najwa. Maaf Bu, saya belum baca teksnya. Lah tadi mengerjakan. Makanya, ya belum ini. Tadi belum mengerjakan, Po. Saya belum Bu, beneran. Iya Bu, yang lainnya makanya saya diem nunggu jawaban yang lain. Nunggu jawaban yang lain apa nunggu jawaban Ibu?
Jawaban Oke. ibu juga Bu, boleh. Ini ya, jadi karena yang dibicarakan itu tentang pollution, kita ngambil dari sini aja langsung nih on the we come across this topic on television. Kemudian regards to these topics gitu kan, is it possible for us to overcome this crisis? Nah, terus dia menyebutkan only alternative energy solution can help us as well as our environment. Jadi di situ. Nah, makanya dia kemudian dilanjutkan nih, alternative energy solution itu apa saja. Nah, menurut si penulisnya gitu kan, biasnya itu ada di jawaban yang D. Nah, ya jadi jawabannya ada yang D. It is alternative energy that merely offer solutions to overcome it. Jadi itu ya jawabannya, karena di atas untuk yang pertama, the first paragraph it discuss about energy sources. Kemudian the second paragraph itu menggambarkan seandainya gitu kan kita itu menggunakan fosil ini kan seperti itu hasilnya. Tapi ternyata creates a lot of problems, global warming dan seterusnya. Nah, dari situ dia berpendapat bahwa gitu kan, ini only alternative energy solution can help as well as our environment. Maka jawaban untuk nomor 1 yang D. Nah, itu dia jawaban yang D. Kemudian the second. Apa pertanyaan untuk nomor 2? In presenting the ideas, the author starts by, ayo, mana jawabannya nak? Wait, Yes, A ya, describing the types of energy sources. Very good, karena the first paragraph jelas sekali ya nak, di sana sudah disebutkan bahwa gitu kan, yang dia bahas pertama kali adalah tipe-tipe energy sources. Nah, ini ada apa nih gitu kan? Ada renewable dengan non-renewable. Kemudian mulai kalimat pertama sudah jelas different forms of energy sources. Jadi the author gitu starts by describing the types of energy sources. Jadi jawaban nomor 2 yang A. Thank you very much. Number 3. What is the question for number 3? The author's attitude towards alternative energy may be best described as being. Nah, kira-kira mana jawabannya? Sikapnya bagaimana? Which one will be the answer for question number 3? Apakah assertive, optimistic, supportive, pessimistic, or sympathetic? Which one? supportive. Supportive, I think. Supportive. Oke, Mas Satria tadi Supportive. kayaknya yes, Supportive. The supportive. same answer, With Najwa. Oke, what is meant by supportive? Mendukung. Oh, mendukung. Kalau Mendukung. asertif? Asertif tidak, mungkin kurang yakin. Oh, kurang yakin. Kalau optimistik? Optimis ya, optimis pada itu. Pada alternatif energi ya. Oke, simpatetik? Lebih ke simpati, Oke, lebih ke rasa peduli. peduli aja gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Can you see the last paragraph? Yes, di sini ada ya kan jawaban di paragraf terakhir. Oke, coba Ananda perhatikan. When it comes to alternative energy solution, setting up solar plants and building windmill is a huge complicated process, but once they are set up, they offer endless benefits. Kira-kira dari kalimat tersebut itu suportif atau mana yang lebih pas? Mendukung. Optimistik ya. Ya, Supportive, Bu. itu cenderung suportif apa ini? Aku rasa ke suportif, aku rasa Bu.
Oke, kalau saya karena itu lebih cenderung ke optimis, ya kan? Sebenarnya saya sebenarnya bingung antara yang optimistik atau suportif sebenarnya. Oke, gitu. Ternyata ya optimistik. Langsung ganti ya. Jadi kan si the writer thinks gitu, mungkin memang ada banyak problems di awal, tapi once gitu it is set up gitu nanti akan banyak apa namanya itu benefit yang bisa diambilkan dari sana gitu kan. They offer endless benefits gitu. Maka dia optimis, bukan suportif. Kalau suportif istilahnya dia sekedar mendukung saja. Padahal ini kan istilahnya si sumber energi alternatif ini masih banyak apa namanya pro dan kontra. Nah, makanya dia menyebutkan when it comes to alternative energy solution itu barulah. Nah, maka dia optimis. Nah, jadi itu jawabannya bukan yang suportif tapi yang optimistik. B. Okay. The next one. Number 4, the paragraph preceding the passage most likely deals with which one? Preceding, you know preceding? Preceding. Apa ya, mempersilahkan preceding gue. Preceding Preceding? itu artinya preceding itu mungkin Alternative silahkan energy gitu. solution, ma'am. Oke. Yes, saya jawab Mas Satria dulu ya Nanda. Jadi preceding itu awal atau yang mendahului nak. Nah, precede gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi the Oh. paragraph preceding the passage most likely deals with itu maksudnya kira-kira if there's another passage before this passage gitu kan deals with apa gitu. Jadi sebelumnya bahas apa kalau ada paragraf. Nah, terima kasih untuk Naswa. Jadi jawabannya betul. Alternative energy solution. Kok bisa jawab itu gimana, Nak? Ya dari tadi dibahasnya tentang alternatif itu sih, Bu. Gitu ya. Saya nggak baca full whole text-nya masalahnya. Waduh, luar biasa loh, Nak. Luar biasa kamu nggak baca apa bisa menemukan menebak gitu sebelumnya tentang bicara tentang hal apa gitu kan. Itu karena gitu kan Oke. kemungkinan besar, betul, kemungkinan besar akan membahas solusi energi alternatif gitu karena memang di awal itu sudah disebutkan ya kan berbagai jenis different forms of energy sources. Jadi mungkin kemungkinan besar itu akan menjawab tentang alternative energy solution. Very good. The next one. Ya, ini masih tentang energi. The ideas in the passage may be best summarized that. Jadi yang bisa menyimpulkan semuanya yang mana? Dari tadi different form of energy, kemudian energi itu ada dampak negatifnya kayak global warming, kemudian di bawah disebutkan ada alternative energy solution. Nah, kira-kira yang paling menggambarkan dari passage ini which one? D. D. Terima kasih. Oh, I? D. Oh, oke, salah. Salah, D enggak ya. apa-apa. Alternative energy solution can keep our environment clean and green. Yes, thank you very much, Mas. Okay, we count to masih tentang energi. The next one, based on the passage, it can be hypothesized that we cannot stop global warming and save non-renewable energy resources for our future generation if mana kira-kira kita bisa membuat We yes? keep using fossil fuels. Good. We keep using. Betul. Thank you very much, Mas Satria and Najwa. Betul sekali. So we can hypothesize that if we still use fossil-based energy, maka itu tadi we cannot stop global warming. Very good. Thank you very much then. So the answer is B. Okay, the next one. B. We have when mothers and so on. Di sini ada what is the topic of the passage?
Bahas tentang apa? Research on fish consumption by pregnant women. Oke, ada yang jawaban yang lain? Research on fish consumption by pregnant women, Kalau enggak Bu. the cause and the effect. How about Safira? Safira Azahra. What is your answer, dear? Punya The jawaban? cause and effect of regular fish consumption during pregnancy. Okay, so the cause and the effect of regular fish consumption during pregnancy. Do we have the other? Apakah ada penyebabnya, Nak? Enggak. Apakah ada Akibatnya. penyebab? Nah, itu dia. Berarti hanya akibat saja toh itu pertanyaan. Teksnya Si. itu. Nah, berarti ya? Si ya. Effects of pregnant mother consuming fish on their children brains. Kalau Ananda tadi milih research, maka nanti di sini akan banyak ada research apa saja sih yang sudah membahas itu gitu. Ya kan? Padahal di sini kalau eat 3 sizable serving of fish each week during pregnancy, it may benefit children brains. Biasanya kan topik itu ada di sini, ya kan? Maka ini tentang apa sih? Nah, berarti the effect of eating fish to children brains. Nah, maka jawabannya Saya Ya. mau tanya, Bu. Kan Yes. saya pernah dapat kayak apa ya, dikasih tahu orang gitu kalau misalnya nyari what's the topic of the passage itu harus yang bersifat general gitu, Bu. Nah, betul. sedangkan di option C ini itu kan on their children brains. Itu Oke. kan itu agak lebih spesifik ya, Bu. Enggak general amat gitu loh, Bu. Oke. Itu Yes. gimana sih, Bu? Nah, sekarang dilihat saja dari keseluruhan the whole passage. Ya, memang betul. Kalau diminta what is the topic of the passage itu memang ada loh. Ibu Andri tidak bilang bahwa itu selalu seperti itu. Ada opini yang mengatakan bahwa dicari yang paling umum gitu dari semua jawaban yang ada di situ. But gitu kan, kita juga harus lihat dari sekian banyak ide-ide yang yang tercantum di dalam teksnya itu tadi itu mengarahnya kemana gitu kan. Kan Ananda sudah ini kan ketika membaca atau mengerjakan sebuah soal yang itu berdasarkan sebuah teks pasti tidak baca teksnya secara keseluruhan dulu kan, kita punya yang namanya skimming dan scanning kan. Kita akan melihat jawabannya dulu gitu kan, pertanyaannya dulu gitu kan, pertanyaannya yang mana gitu, supaya tidak terlalu lama dalam membaca the whole paragraph. Jadi boleh seandainya memang itu nanti dia akan mengambil yang umum gitu, maka itu boleh. Nah sekarang tinggal kita lihat saja jawaban yang B tadi. Yang C, effects of pregnant mother consuming fish on their children brains itu dijabarkan di dalam paragraf-paragraf berikutnya enggak? Kalau itu mengambil semuanya di sana dan ini ya maternal consumption and better brain development in children was especially apparent when the kids were 5. Biasanya paragraf terakhir itu kan merupakan summary dari the whole ideas yang ada di situ. Nah, ini masih menyebutkan bahwa hubungan between higher maternal consumption and better brain development in children was especially apparent when the kids were 5. Jadi dia masih menjawab tentang brain development. Kemudian gitu kan, yang di paragraf pertamanya juga membahas tentang ini. Mothers ini juga tentang children brains for year to come. Nah, maka tidak harus selalu dalam yang general umum, tapi kita cari mana sih ya kan topik
yang bisa mengcover semua informasi yang ada di dalam teks tersebut. Seperti itu, Ananda, apakah terjawab? Iya, sudah Bu. Berarti istilahnya kayak not really but often gitu ya Bu. Nggak semuanya general gitu ya Bu. Ya, Yes. makasih Bu. Thank you very much for the question. The next one, kayaknya ini mudah nih, sering dengar ya. Ya kan, karena ini Ya, jawabannya apa? promoting. Good, gitu. Pasti kalau Ananda sering ini pasti dengar ya. Jadi the word endorsing in paragraph 6 ini betul. Jadi promoting gitu. Kalau quantifying apa? Quantifying? Halo? Ini calculating. Sorry. Quantifying yang mengukur. Ya kan? Jadi dari quantify. Kalau calculate? Memperhitungkan, Oke. Balancing? Menyeimbangkan. menyeimbangkan, Good. Increasing? meningkatkan. Oke, jadi kalau misalnya nanti ada sinonim gitu, promoting itu sama dengan endorsing, quantifying gitu kan, hampir sama dengan tadi. Calculating ini juga hampir sama, computing, measuring itu hampir sama, mengukur ya. Kalau balancing tadi adjusting gitu, itu hampir sama dengan itu. Sementara kalau increasing nanti ada raising, ada upgrading. Nah, biasanya tidak hanya sekedar satu kata, ada yang namanya sinonim itu akan beragam gitu. Oke, thank you very much. Then the next one, when mothers masih, how much fish does a pregnant mother need to consume per week to have her child test? Ini jawabannya yang mana? Around 600 gram. Gak tahu nih. Oke. Aduh. Siapa ini yang bisa menemukan jawabannya? Which one? Halo? Coba perhatikan paragraf terakhir, Nanda. Paragraf terakhir di sini. On average, the women had consumed 500 grams or 3 servings of seafood per week while pregnant. But every additional 10 gram per week above the amount, nah dan seterusnya. Berarti pertanyaan, how much fish does a pregnant mother need to consume per week to have her child test score improve in the future? Kira-kira berapa? 500 grams. Maybe 10 grams per week. And on average, you know average? Apa ya? Batasan? Rata-rata. Rata-rata. 500 gram. Kemudian, but every additional 10 grams per week. Nah, berarti? 510. Nah, 510 grams. yes, good. So the answer will be C ya? Exactly. Yeah. Good, exactly 510 grams. Rata-rata sih dia menghabiskan 500 gram per week. Tapi kalau ingin naik maka ditambah dengan 10 gram. Itu ada di paragraf terakhir. Yes. Oke. ICT. Which statement? With the statement, one of the current issues about the use of ICT is how it is integrated into the curriculum on the second paragraph. The author intends to. Kira-kira maksudnya dari situ apa? Yang diharapkan oleh si penulis. Emphasize the need for teachers atau explore the reasons. Second paragraph. Ada di sini. Schools, one of the current issues about the use of ICT is how it is integrated into the curriculum. Maksudnya dari si penulis memasukkan kalimat itu bagaimana? Halo? Sebentar, Bu. Saya belum selesai membaca. Yang lainnya mungkin?
I Maybe think sih. Ananda Safira, please. Tadi kayaknya you want to say something? Explain the curriculum document for ICT introduction in education. Oke, itu jawaban Safira itu di C ya. Explain the curriculum document for ICT. Mas Satria kayaknya sudah menemukan. Apakah sama dengan Safira? no, it's different. Oke, so what is your answer? I think it's E, so that teacher education programs have been running expected ICT curriculum. Oke, ada jawaban lagi yang E, jadi ada 2 pilihan. Mungkin ada yang lain? Kita lihat aja nih second paragraph. Bawahnya apa sih? The curriculum document provide argument for introducing ICT in the school setting. Therefore, school expect that graduates from teacher education programs have a reasonable knowledge of how to use ICT. However, this may not be the case because most current teachers pre-service preparation and subsequent and seterusnya. Thus, the participant in these courses are not familiar with the processes, interaction patterns, features, and possibilities of teaching learning processes based on ICT. Jadi kalimat bawahnya itu ya kan itu menjelaskan tentang gitu kan. Jadi kan ini atasnya menyebutkan bahwa the use of ICT has been an important topic in education. Oke, gitu kan dia menyebutkan bahwa ICT itu penting. Ya kan misalnya di science, mathematics education dan seterusnya. Tapi gitu kan teachers need to be specifically trained. Nah, ada tapinya di sana. Nah, terus di bawahnya disebutkan lagi however gitu kan. Penyebaran dari ICT ini gitu kan akan mempengaruhi bagaimana seorang guru itu mengajar. Salah satunya yang di situ adalah bagaimana sih ICT itu terintegrasi dengan kurikulum. Contohnya apa saja? Provide arguments ini tadi gitu kan. Therefore, schools dan seterusnya. Ini adalah alasan-alasannya. Kenapa sih gitu kan? Kenapa sih ini menjadi current issues about the use of ICT dalam diintegrasikan ke dalam kurikulum. Itu alasannya. Berarti yang mana? Which one? Yang B ya. Explore the reasons for including ICT in the curriculum document. Jadi yang B jawabannya. Oke, the next one. Masih tentang ICT. The author's idea of the relationship between the use of ICT and learning outcomes is analogous with. Nah, ICT dengan hasil pembelajaran dianalogikan seperti apa? Apakah vitamin and health? Putus-putus, Bu. Masuk, nak? Punya saya sinyalnya lumayan nih. Udah enggak. Oke. Udah Oke, enggak. jawabannya dianalogikan dengan apa? I think E, books E. and intelligence. Oke, books and intelligence. Ada yang lainnya? I. I juga books dengan intelligence. Oke. Ya kan? Ini yang dibahas adalah learning outcomes. Jadi hasilnya kan. Nah, ICT ini hubungannya dengan learning outcome apakah? Apakah dia itu satu-satunya yang akan menyebabkan seseorang menjadi Health sehat? and fiber. Nah, oke, itu dia. Vitamin and health. Hubungan korelasinya di situ. Jadi ICT ini merupakan supporting, ya kan? Jadi bukan faktor utama, dia hanya supporting aja dari hasil belajarnya. ICT is not the only one to support the education atau the learning outcomes toh. Nah, sama vitamin itu juga bukan satu-satunya yang bisa digunakan untuk learning outcomes. Untuk health gitu. Nah, maka analogi dari ICT dan learning outcomes itu ada di vitamin and health. Seperti itu. Jadi bukan satu-satunya faktor penunjang ke outcomes-nya.
satu. Jadi A. Okay, the next one. The assumption the author has about teacher education program is that pendapatnya penulis itu ada di Bentar. paragraf kedua. Bentar. Saya tunjukkan aja deh. Supaya Anda bisa baca. Which one? Dari sini? Teacher. Teacher? Huh? Kok I? A or E or B? Dari situ, teacher education program have a reasonable knowledge of how to use ICT. However, this may not be the case because most current teacher pre-service preparation and subsequent in-service courses were designed by using traditional educational technology and settings. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa asumsi penulis tentang teacher education program itu yang dari yang tadi saya garis bawahi tadi loh, Nak. Yeah, wait a second. Dari situ yang A, bergaris A, D. D. Kalau Oke. enggak D. Lah itu yang di garis bawahnya ada 2. Dari Nggak tahu sini, deh. dari sini sayangku nih, ke sini terus kan tadi udah Ibu baca, ya kan? Nah, sampai sini. Oh, tuh kalau mau dipanjangin sampai sini. Ya kan? Ya, Bu. Oke, so which one? D. D. Oke, good. Workfield design. Masih, jadi harapannya sih sudah menggunakan ICT ya, tapi ternyata prakteknya gitu kan masih menggunakan traditional educational technology and setting. Nah, jawabannya yang D. Oke, the next one. Ini yang D. Nanti ini tentang coral reef fishery. They provide millions of people dan seterusnya. The word they ini ya. In that sentence refers to, ada kalimat reference itu berarti kita harus kemana, Nak? Ke? Paragraph 1. Oke, maksud yes ini ya. Paragraph 1. Ini toh. They provide millions of people with food and livelihoods. Kalau ada pertanyaan yang menanyakan tentang reference, maka mencari jawabannya ada di Kalimat sebelumnya. Very good, terima kasih Mas Muhammad. Yes, jadi kalimat sebelumnya membicarakan tentang apa ini they-nya? Siapa yang menyediakan manusia dengan yang mana? A, B, C, D, E? Yang manakah? In my opinion, B. D or B? B. B, very good. Jadi ini ya, they-nya ini siapa? They-nya kan they provide. Apa yang menyediakan millions of people with food? Nah ini ocean
and coastal ecosystems bring a range of benefits to people worldwide. Kenapa? Because they-nya adalah ocean and coastal ecosystem. Very good. Jadi kalau ada pertanyaan terkait dengan they reference seperti ini, maka Ananda merujuk pada kalimat sebelumnya. Thank you very much. The next one ada tentang what can be inferred from the passage. Apa yang bisa disimpulkan dari paragraf ini, dari teks ini. Yes, dear. E. Coral reef fishery provides the world with unlimited resources of food. E. Ada jawaban yang lain mungkin? B. Sociocultural practices have burdened the sustainability of coral reef fishery. Oke, ada yang lain? Jadi ada 2 nih pilihannya. Ini tadi ya. Ada yang lain mungkin, Nak? Halo? Maybe sih. C. Oke. Kalau yang tadi berjawab B, Mas, itu dapatnya dari yang paragraf keberapa, Mas? Paragraf terakhir aku rasa. Oh, paragraf terakhir. Which one? Ini ya. By surveying fishermen. Apakah di situ menyebutkan tentang socio-cultural? No, Ini ya. not at all. Ini ya. Is used for socio-cultural events. Ada kata-kata socio-cultures di situ. Tapi apakah ya kan itu have burden, jadi membebani dari si sustainability tadi, keseimbangannya? No, not really. No, oke. Berarti yang milih B sudah gugur. Sekarang yang milih E atau C dulu. The benefits local people get from the existing coral reefs are immense. You know the word immense? Banyak manfaatnya. Good. Immense, banyak. Yes, betul. Banyak manfaatnya. Berarti apakah itu yang itu? Yang C atau yang E, Nak, kecenderungannya? Ke C ya. C ya, karena di situ kan tidak menjawab secara garis besar orang di sedunia gitu kan. Di sini hanya ada berapa, hanya di mana dia itu study found ini. Aku rasa di sekitar Hawaii. Betul sekali, ya kan? Betul sekali, gitu kan? Jadi itu hanya fokusnya kan di situ. Nah, cuma makanya di sini ngambilnya yang ini. What can be inferred from the passage, cukup yang C saja. Karena dia menggambarkan untuk semua yang ada di situ. Karena di situ kan bukan survei untuk semuanya, karena contohnya hanya atau tempatnya, setting dari studinya itu kan hanya di daerah sekitar Hawaii saja. Maka yang C. Itu ya. Kemudian the next one. Nah, ini ocean and coastal. Maaf, sebelumnya mau tanya. Kalau mencari kesimpulan itu sebenarnya ada tips atau cara cepatnya nggak ya? Kadang bingung sama teksnya terlalu banyak kalimat. Setuju saya sama Nanda Eka ya. Jadi kadang memang sulit banget ketika itu berbicara tentang kesimpulan. Karena yang namanya kesimpulan itu kan otomatis you need to read the whole paragraph. You need to read the whole passage. Ya kalau passage-nya hanya 1 or 2 paragraph is fine. Nah kalau seperti ini tadi ada berapa tadi ya paragrafnya. Nah, cara mencari kesimpulannya maka otomatis Ananda kan memang mau tidak mau harus baca. Ya, memang mau tidak mau itu harus baca. Tapi kalau secara pribadi, saya sebenarnya setuju dengan Ananda tadi.
yang siapa yang Najwa yang katanya mencari yang paling umum gitu. Tapi itu tidak selamanya bisa dipakai. Maka yang bisa adalah baca cepat. Skimming, scanning. Masing-masing paragraf itu membahas tentang apa. Gitu kan, dia membahas tentang apa. Ananda kan biasanya sudah terbiasa tuh mencari main idea for each paragraph gitu kan. Nah, dari masing-masing main idea dari masing-masing paragraf itu bisa disimpulkan, oh ternyata paragraf 1 bahas ini, paragraf 2 bahas ini, paragraf 3 bahas ini, sehingga Ananda di situ menyimpulkan semuanya. Jadi memang tidak ada cara cepatnya sih, tapi kalau teknik skimming dan scanningnya Ananda itu cepat, ya, jadi bisa diterapkan di situ. Nah, itu bisa dengan cepat gitu untuk memahami teks bacaan. Jadi menyimpulkan yang paling bisa itu cari dulu masing-masing paragrafnya itu main idea-nya apa, terus dari masing-masing main idea itu nanti baru disimpulkan secara umum. Seperti itu Ananda Eka. Oke, Ma'am. Thank you. Oh, yes, sama-sama nak. Kita saling belajar kok. Dan saya rasa memang teks ini kalau untuk Ananda yang berada di social little bit complicated memang ya. Dan tapi saya tuh nyari beberapa contoh juga memang yang banyak itu teks-teks yang masuk di Scientext gitu. Yang Soshum kayaknya juga Nggak apa-apa, Bu. Malah justru kayak gitu karena setiap tryout juga keluarnya sign and tag mulu gitu. nah makanya iri ya nak ya. Nggak apa-apa. Biasa. Harus tangguh dong. Oke, the next one. 15, sorry. Ini sudah tadi 14 sudah. Jawabannya yang C. Sekarang 15. 15. The paragraph 1. The sentence. Nah, biasanya Ananda mendapatkan pertanyaan kalau closest in meaning itu hanya kata. Gitu kan. Nah, ini ternyata yang diminta di sini adalah sentence. Nah, kalau ada sentence, ocean and coastal ecosystem bring a range of benefits to people worldwide, itu kira-kira maknanya hampir sama dengan yang mana? I. Yes? I. Those Those benefits benefit. by marine lives range from local people to people worldwide. Oke, kita tampung dulu. I. Ada yang lain? Kalau saya jawabannya sama dengan Najwa, Bu. Oh, I juga. Mungkin yang lain? It might be C, I think juga bisa, Oke, Bu. ini juga bisa. Oke. Iya. Yes. Nah, ini kalau cuma ngambil dari sini ya, Nak. Ocean and coastal ecosystem bring a range of benefits. Ya, jadi benefitsnya banyak to people worldwide. Nah, tidak ada di sana yang menyebutkan tentang local people, right? Kita fokusnya pada range of benefits bagi semua orang. Maka kita yang mana? Itu. Tadi saya mikirnya karena itu lebih coastal. Itu kan pesisir. Oh, saya mikir apakah itu orang lokalnya situ gitu. Oke. Ya, coastal ecosystem tadi belum tentu untuk yang local people saja gitu. Karena hanya Ya, Bu. kita hanya fokus pada kalimat ini saja, Nak. Jadi kita pura-pura nggak tahu kalau ternyata di bawahnya ada bahasan tentang local people, tapi kita fokusnya hanya pada di kalimat ini saja. Di sini kan tidak menyebutkan local people-nya, tapi lebih fokus pada bahwa ini ya kan, ocean and coastal ecosystem ini memberikan banyak manfaat untuk orang-orang. Maka many people gain considerable advantages from marine ecosystem. Marine ecosystem apa? Ini ocean and coastal ecosystem. Seperti itu ya, nomor 15. Kemudian 16.
Which of the following reflects the author bias about economic value of coral reef? Mana nih? Mana sih dari pernyataan di bawah ini yang menyatakan tentang pendapatnya atau anggapannya si penulis tentang nilai ekonomi dari sebuah terumbu karang? E. People get benefits from coral reefs. Oke, kita tampung dulu. People get benefits from coral reefs. Which one yang lainnya? Or actually could be C as well. C, oke. Which one? Ada lagi mungkin people share the benefits of coral reefs. Ada yang lainnya mungkin? Coba kita lihat ya. Economic value of coral reef. Di situ kan ya. Itu kemudian Ananda cari di dalam teksnya ya, di dalam teksnya yang membahas tentang economic value. Nah, ternyata ada di the first paragraph ini kan, a study showed that a single artisanal coral reef fishery can produce over 30,000 meals per year. Its annual economic value is more than $78,000. Ocean dan seterusnya. Nah, kira-kira ya nilai ekonomis dari si coral reef ini yang bisa masuk pernyataan yang bisa menyimpulkan dari nilai ekonomi dari terumbu karang ini yang mana? Apakah fish based food resources are guaranteed? It's applicable to any coral reef elsewhere. People share the benefits of coral reefs. Coral reefs influence culturing events atau people get benefits from coral reefs? Rasa yang a study show that a single artisanal coral reef fishery can produce over 30,000 meals per year. Its annual economic value is more than $78,000. Oke. Then dari situ A. fish-based food resources are guaranteed. Gak tahu nih Bu. Kalau itu berarti hanya produksi ikan dong. Nak. Ikannya doang ya. Apa ya? Padahal B. ini yang Apa? dijabarkan tentang nilai ekonomi kan coral reef fishery. Jadi dia nggak hanya ikan saja, ya kan, tapi keberadaan si terumbu karang. Yes? Gak tahu. B ya? Iya, ada elsewhere-nya. Nah, ini. Iya. Jadi keuntungan dari atau nilai ekonomi dari sebuah coral reef ini kan ini umum, Nak. Ya kan? Annual economic value sebesar ini kan tidak spesifik di daerah itu saja. Tidak spesifik untuk ikan saja, gitu kan? Nah, tapi ini kan berlaku untuk semuanya. Maka perhitungan ini is applicable to any. Ya kan? To any coral reef elsewhere. Kira-kira gitu kan. Yang namanya nilai ekonomi sebuah terumbu karang itu bisa segitu. Maka itu bisa digunakan untuk semua coral reef yang ada. Itu perkiraan. Jadi jawabannya yang B. Gitu. The next one. Masih tentang coral reef. In presenting the idea, the author starts by B. Betul ya. Jadi stating finding of research on coral reef fishery. Ya Nak, jadi dia memang menyebutkan dulu gitu kan, a study show that bla 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 bla. Nah, jadi menunjukkan gitu kan temuan dari sebuah research baru kemudian dia melanjutkan dengan informasi berikutnya. Jadi jawabannya adalah B, starting findings of research on coral reef fishery. Betul sekali. 18. Nah, ini dia. Ini melengkapi
tapi bukan kata, tapi kalimat. The present study sought to document the word reading and comprehension levels attained by children who were implanted by 5 years of age. It was hypothesized that the improved speech perception abilities acquired with cochlear implantation would promote phonological coding skills. Nah, kira-kira dengan di bawahnya ada tulisan 3 subtests of diagnostic. Nah, ini apa nih isinya? Kalimat apa yang bisa merangkum yang atas tapi akan menggabungkan dengan bawahnya? I. It Nggak tahu. I deh, Bu. I. Nggak tahu. Oke, I. Ada yang lain mungkin? Yang lain? C. C. The following paragraph would discuss the finding of the study. Apakah itu nanti berisi tentang finding, Nak? Mungkin. Mungkin. Mungkin Nak. Ada yang lain mungkin? Ini bicara tentang apa sih? The present study. D. Oke, the present study ini, ya kan? Nah, jadi jawabannya yang D, the objective of the Objektif, study. iya. Betul, karena ini yang atas kan Coding study skills. Yes, good. Nah, tujuan dari study ini apa gitu loh. Jadi ini kan it was hypothesized. Jadi diasumsikan bahwa begini-begini. Jadi tujuan dari research ini, dari study ini adalah to see the subject's reading skill. Nah, kemudian bawahnya gitu kan ada 3 subtest. Nah, sekarang nomor 2 isinya apa? Ini bicara tentang 3 subtests of diagnostic reading assessment batteries standardized on hearing children were administered in 181 children dan seterusnya. Berarti nomor 2 isinya di sana ada pilihan likewise, ada in an addition, instead, apakah kontras, Nak? Ada 3 yang dibahas. It included a lexical decision task, a rhyme task, and the digit span subtest. Berarti kita akan ngapain tuh? I. Instead. Kalau instead itu Enggak, Ding. kontras. Nah, Oh iya. selain itu. Kalau likewise juga ini. Ini kan menambahkan tuh. Iya nggak? Oh, B. Langsung In ketemu kalau action, menambah. Jadi kalau Nggak menambahkan langsung ketemu deh in addition gitu kan. Nah ini kan menambahkan ini. Jadi ada 3 subtest ini kan yang diselenggarakan untuk usia sekian-sekian. Ya kan? Jadi apa saja toh? Termasuk lexical decision task, rhyme task, and the digit span. Jadi dia ngambilnya yang in addition, jadi dia menambahkan. Dan di sini kan juga membahas apa sih? Assessment batteries standardized. Ya enggak, Nak? Nah, maka ini nyambung. Sorry. Oh benar, nyambung ke situ. Battery dan seterusnya. Terakhir, nomor 3 berarti jawabannya yang A. Over half of the children score within the average range of their age compared with the normative data. Kalau enggak B. Kalau enggak B, kalau enggak C. Kalau enggak D, E. Ya, gitu. Yes, oke, yang mana? Ya. Which one?
E. E, finding showed various level of reading skills. Apakah disebutkan, Nak? C. Bu. C. Oke, betul. C jawabannya. Reading competence was 3 associated. aspects. Good. Betul. 3 aspek itu tadi apa saja? Di situ disebutkan tak? Itu apa sih? Higher non-verbal intelligence, higher family associate economic status, later onset of defense between birth and 36 month. Oke, very good. Terima kasih. Karena di sana disebutkan ketiga itu tadi apa? Maka ada reading competence was associated with 3 aspect. Apa saja? Non-verbal intelligence, higher family socio-economic status, and yang terakhir, later onset of deafness between birth and 36 months. Itu dia untuk pembahasan hari ini. Anda, apakah ada yang mau disampaikan? Saya sih sudah buat, ya, saya sudah buat ini ada pembahasan. Aduh, kok nggak bisa? Oh, jadi sudah ada, jadi masing-masing soalnya tuh sudah ada pembahasannya. Kemarin saya buat di sana. Apakah nanti mau di-share gitu? Ya Bu, share. Oke, tapi saya nggak ada kontaknya tuh. Nanti mungkin bisa salah satu ini ya, kontak ibu ya. Ini bisa nah. Nomornya berapa Bu? 0811 Bentar Bu, Dua. bentar. Saya taruh sini aja kali ya. Di message sudah ada. Nanti coret-coretan ini tadi akan saya share, tapi salah satu dari Ananda menghubungi Ibu dan juga tulisan yang sudah saya buat. Jadi persoal, kunci jawaban dan pembahasannya juga ada di sana. So I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Yes, if you still get difficulties in understanding this and you are too shy to ask in this forum, you may send me a text. Tadi sudah saya berikan nomornya. Tadi kalau misalnya Bu, saya kok jawaban yang ini masih ragu-ragu ya, saya jawaban ini kok masih bingung ya, nanti boleh silahkan Ananda menghubungi saya. Terima kasih banyak. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. Terima kasih. Thank you very much. Yes. Thank you, ma'am. Terima kasih. Terima kasih Ananda. Sukses selalu ya semuanya. Amin.